Bribda Firman dipecat tidak dengan hormat atau PTDH setelah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan juniornya Bribda DP 19 tahun meninggal dunia. Sidang etik personel Ditsamapta Polda Sulsel itu digelar di ruang sidang lantai 4 Gedung Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada Senin 2 Maret 2026. Sidang dipimpin Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Pol Zulham Effendi selaku ketua sidang. Didampingi Wakil Ketua AKBP H. Ridwan SH dan anggota Kompol Kuswanto. Bribda Firman hadir mengenakan seragam dinas dengan emblem Ditsamapta di bahu kanannya. Ia duduk dengan tenang mendengar fakta-fakta persidangan yang dibacakan Kombes Pol Zulham Effendi. Sesaat sebelum putusan dibacakan, Bribda Firman mengenakan baret coklat yang digenggamnya. Ia lalu berdiri mendengar putusan yang dibacakan Kombes Pol Zulham. Persidangan diawali dengan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, Bribda Firman dengan menghadirkan 14 saksi. 3 diantaranya adalah Bribda MA, Bribda MR, dan Bribda MF. Ketiganya diduga memiliki peran berbeda, mulai dari mengetahui kejadian tetapi tidak melaporkan, hingga diduga membantu membersihkan barang bukti di lokasi peristiwa. Selain itu, sejumlah atasan turut diproses dalam mekanisme etik. Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Didik Supranoto mengatakan agenda sidang hari ini berfokus pada pemeriksaan terduga terlapor serta saksi-saksi yang mengetahui langsung peristiwa tersebut. Didik mengatakan para saksi akan dimintai penjelasan terkait posisi mereka saat kejadian berlangsung serta apa saja yang mereka lihat secara langsung. Ia menambahkan proses sidang kode etik saat ini masih berada pada tahap pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar. Setelah seluruh keterangan dikumpulkan, majelis etik akan melanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai prosedur internal Polri. Hari ini kita sudah melaksanakan sidang terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bribda Firman terhadap kematian Bribda Dirja Pratama. Kita tahu bersama minggu lalu, tepatnya hari Minggu tanggal 22 ada kejadian. Kemudian kita melakukan pemeriksaan, penyelidikan, alhamdulillah tidak sampai 24 jam. Di malam harinya kemudian kita bisa buktikan bahwasannya ada kekerasan di situ. Dari hasil penelitian kita, hasil penyelidikan ternyata ada satu orang sebagai pelaku utama dan memang dia satu-satu yang memukul di fakta persidangan, tapi yang awalnya pengakuannya hanya sekali mukul di perut, sekali mukul di bagian wajah, ternyata fakta persidangan kita dapat ada beberapa kali. Kita lihat ada kesesuaian antara hasil visum dengan keterangan daripada terduga pelanggar. Walaupun awalnya dia tidak mengakui, namun kita cross check dengan saksi orang yang berada di TKP yang saat itu, ternyata orang itu Bribda MA ini dia pura-pura tidur, padahal dia melihat langsung terjadi pemukulan dan itu lumayan lama waktunya, sehingga kita tanya dan kita dalami lagi terkait proses pemukulannya itu. Nah, dari fakta yang didapat sehingga kita memutuskan, anggota komisi memutuskan untuk memberikan sanksi sesuai yang tadi kami bacakan. Yang sanksi etik yaitu dinyatakan sebagai perbuatan tercela, untuk saksi administratif kita kenakan PTDH karena memang itu saksi yang pantas karena menghilangkan nyawa daripada rekannya. Itu pasalnya pasal 13 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian tidak dengan hormat, kemudian pasal 5 di pasal 5, pasal 8 dan pasal 13 di Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Terima kasih rekan-rekan. Untuk yang ngepel, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.